siang menika saged pinanggihan malih. Alhamdulillah. Nggih. Tomo monggo niki derek-derek dipun wedhar babagan nyebati ilmu sejati paribasan urip niku namung mampir ngombe. Nah, Nggih pancen populer sangat. Memang sangat populer. Tiap orang urip kuwi mung mampir ngombe, nggih ta? Nah, terus dibiasake, "Ambok anu Pak, aja mung mampir ngombe, nggawa gorengan sisan." Tapi pada dasarnya urip mampir ngombe itu bahwasanya kita hidup itu adalah utusan. Jadi kita hidup itu untuk mencari ilmu, dan sejatinya ilmu bukan hanya untuk pribadi kita, bukan hanya untuk mengejar jabatan, kedudukan, suksesnya karir, itu bukan itu sebenarnya tujuan utamanya. Tapi bagaimana hidup ini bermanfaat untuk orang banyak. Bagaimana hidup ini meninggalkan sejarah untuk anak turun kita. Karena rekam sejarah sekarang ini sangat dibutuhkan, sehingga keturunan kita, anak kita nanti akan tahu kalau sepak terjang kita salah, maka salah pula yang akan meniru. Maka seperti di awal tadi, mencari ilmu yang sejati bukan untuk pribadi kita, melainkan untuk orang lain, untuk orang banyak. Dan kebanyakan orang seperti itu, lupa tatkala dia sudah mendapatkan ilmunya, mendapatkan derajatnya, mendapatkan pangkatnya, melihat ke bawah itu laksanya kecil, seolah dia takut untuk jatuh ke bawah. Dia lupa bahwasanya harta, benda, tahta, nyawa itu semuanya adalah titipan milik Sang Khalik. Maka orang Jawa lebih mengedepankan filosofi menungso kuwi niruwa pakartining pari, saya isi saya dingkluk. Jadi tidak semakin menanjak, ora kok malah nduduhke kepinterane. Saya suwe saya gedhe ilmune, saya suwe saya dhuwur pangkate, saya suwe saya luhur derajate, ning saya suwe malah saya diumbar angkarane. Lah ini namanya orang yang terbungkus oleh ilmunya sendiri. Orang yang terbungkus oleh ilmunya sendiri tidak bisa mengaplikasikan perjalanan kehidupannya. Sekecil apapun, jika ilmu itu bermanfaat, akan dikenang oleh orang yang membutuhkannya. Tidak hanya itu saja, sedangkan perjalanan manusia itu beraneka ragam. Makanya jangan heran ketika ada tokoh negarawan, tokoh agama, tokoh politik yang tadinya diidolakan, setelah mendapatkan tempat lupa. Dia lupa, seolah-olah dia itu berdiri sendiri tanpa ada bantuan dari Allah. Dia lupa bahwasanya yang menjadikan dia seperti itu adalah Allah. Tidak ada makhluk di dunia ini yang tinggi derajatnya melebihi derajatnya Allah, dan mereka mendapatkan kenikmatan itu juga dari Allah. Coba jenengan bayangkan kenikmatan yang kita dapat
dari sesuatu yang tidak kasat mata, tapi bisa memberi segala yang kita inginkan, tak lain adalah Allah, atau orang lebih mengistilahkan guru sejati. Nggih. Guru sejati itu ya Allah Rabbi itu Hmm. yang mendidik kita, membimbing kita dengan dawuhnya lewat ilham atau imajinasi kita. Jika kita mau mentelaah, bayangkan kenikmatan yang kita terima, betapa adanya siang dan malam. Nggih. Manggalih mangbayangke seandainya jagat ki mung ana awan tok ngono piye. Padahal kan penak nggih jane ya. Wong nyatanya kita ketika kita lampu mati sedelok ya gedandapan. Tapi betapa gelisahnya kita. Nek ana awan tok kan berarti panas no. Ora ana seger-segerin belas. Lah nih yo. Terus bagaimana pula kalau seandainya dijadikan dunia ini mung dunyi tok atau malam saja? Lagi mati rong jam kadang-kadang sok misi PLN. Leres. Maidu PLN. Aku bayar ora tahu telat lho Pak PLN kok sok. PLN gak tanggung jawab misalnya seperti itu. Nah, umpama Gusti Allah iki mung anakno bengi tok. Bagaimana kegelisahan kita baru listrik mati 2 jam saja sudah selesai. Nah, kita lupa bahwasanya sesungguhnya derajat, pangkat, apapun itu adalah pemberian Sang Khalik. Maka tidak ada salahnya apabila kita berbagi. Mila kula dengan kedatangan panjenengan iki seneng. Karena apa? Kita bisa tukar kawruh, kita bisa ngasah, kita bisa sharing pengalaman. Dengan begini sesuatu yang saya dapat itu tidak serta merta hilang, gitu. Tidak serta merta hilang. Ibarat pisau itu diasah. Nah, jadi seperti yang penjelasan pertanyakan, opo to urip kok mampir ngombe. Nah, urip itu adalah kehidupan kita. Adapun minum itu ibaratnya ilmu. Ilmu semakin kita cari, semakin kita dapat, maka semakin kita ingin mencari sumber ilmu itu, akan lebih haus lagi kita mencari ilmu. Nah, kalau kita sudah dapat saringan itu, maka kita tidak akan terbungkus utawa kebuntel ilmu kuwi mau. Maka di dalam sesepuh Jawa dulu juga memberikan arahan tentang ilmu, bagaimana ilmu itu bisanya sempurna. Tidak lain adalah harus dijalani, dipelajari dengan tekad yang kuat. Karena ketekunan, kekuatan dalam menimba ilmu ini akan menghapus semua beban yang ada di dalam diri kita. Beban yang ditimbulkan oleh sifat keangkaraan kita, sifat keserakahan kita. Karena apa? Ilmu itu pada dasarnya adalah luhur. Nggih, ilmu itu tentu mengajarkan kebaikan, nggih kan? Jika ada ilmu yang jelek, itu adalah si pengguna ilmu itu sendiri. Makanya ada tembang, ilmu iku kelakone kanthi laku, lekase lawan kas, tegese kas nyantosani setya budi
budya pangekesing dur angkara. Seperti saya sampaikan, ilmu ya itu tadi, ilmu iku kelakone kanthi laku. Ilmu itu bisa tercapai apabila kita mau menjalani syarat-syaratnya. Lekase kelawan kas dengan ketekatan dan niat kita, kesungguhan hati kita. Tegese kas nyantosani, kalau kekuatan kita ini kuat, santoso itu artinya kuat, maka segala yang diinginkan akan tercapai. Setya budya pangekesing dur angkara, kesetiaan, ketekunan dalam menimba ilmu itu akan menghancurkan sifat angkara yang ada di dalam diri kita. Artinya ketika kita sudah mendapatkan pelajaran dan kita buka lembar per lembar, perjalanan per perjalanan, maka kita akan mendapatkan suatu peringatan. Iya kayak biyen aku ngono kayak kedadiane kaya ngene. Oh iya, dulu waktu itu saya juga pernah melakukan kesalahan, meskipun sampai saat ini saya belum benar, namun setidaknya saya harus mampu dan mencegah kesalahan tersebut. Setya budya pangekesing dur angkara. Maka itulah indahnya berbagi. Lantas bagaimana berbagi itu? Ya sesuai dengan kemampuan kita. Dan membantu itu tidak hanya cukup sekali, melainkan berkali-kali, berulang-ulang sampai si peminta tersebut mendapatkan keinginannya. Nah, meskipun hanya sedikit yang kita sampaikan, meskipun hanya sedikit yang kita berikan. Berarti puncaknya orang laku spiritual maupun puncaknya orang laku agama itu ya sebenarnya ada pada kesadaran untuk welas asih, peduli, empati kepada semua orang itu, Romo. Leres. Kita harus tidak memiliki nggih. Jadi kalau saya mengistilahkan meminjam. Karena sesungguhnya sifat welas asih itu hanya milik Sang Khalik. Manusia tidak punya itu. Kalaupun punya, itu hanya suatu pinjaman. Nah, ketika dipinjami itu, ayo kita pelihara. Ayo kita pelihara, kita welas asih dengan sesama manusia, dengan teman, dengan sahabat. Kalabun sira menehi tetulung kalawan liyan. Tulunga sapanduman raja darbetmu. Yuwa kongsi sak teruse. Lan aja pisan-pisan ngarep-arep baline. Artinya jika kamu berniat menolong seseorang, tolonglah sekuat atau sekemampuan kamu. Jikalau kamu mampu, tolong seterusnya. Jangan berhenti dan jangan pernah mengharapkan imbalan. Memberikan seseorang, tulis di pasir, tulis di tanah, biar nanti akan larut tergerus air, biar hilang terhempas angin. Tapi jika kamu atau penjenengan mendapatkan pemberian dari seseorang, tulis itu di buku memori, di buku harian. Jika perlu tulis di tinta emas bahwa saya pernah berhutang budi kepada seseorang. Teman-teman silakan nanti apabila ada 1, 2, 3 pertanyaan yang mau disampaikan ke Romo Edi Ronggo. Sebelumnya di sini mau dilanjutkan lagi wejangannya.
Nanti setelah wajangan selesai, silakan apabila ada 1, 2, 3 pertanyaan, kami semangka akan